Halo semuanya, kali ini kita kembali ke pembahasan chapter 15, Investment and Fair Value Accounting. Kalau kemarin kita sudah membahas terkait kenapa perusahaan berinvestasi pada debt and equity securities, dan juga kita membahas accounting for debt investment. Kali ini kita akan membahas accounting for equity investment. Selain itu, kita juga akan melihat bagaimana ilustrasi dari valuing and reporting investment in the financial statement. Kita juga akan melihat bagaimana fair value accounting diimplementasikan dan efeknya pada financial statement. Yang terakhir, kita akan melihat perhitungan tentang dividend yield. Dan apa itu dividend yield? Nah, kita langsung masuk ke equity investment. Kita tahu bahwa perusahaan saat dia memiliki kas yang tidak digunakan begitu ya, maka dia akan menginvestasikan uang tersebut sehingga bermanfaat, mendapatkan keuntungan, baik itu diinvestasikan dalam bentuk debt investment maupun dalam equity investment. Kalau perusahaan menginvestasikan uangnya dalam debt investment, dia mengharapkan adanya interest revenue ya. Kemudian kalau dia menginvestasikan uangnya pada equity investment, dia mengharapkan adanya dividen. Selain itu, mereka juga bisa memanfaatkan naik dan turunnya debt maupun equity securities di pasar. Kalau memang dia bertujuan memiliki securities tersebut untuk trading atau available for sale. Nah, kemudian ada juga selain ada trading dan available for sale, ada juga held to maturity. Nanti kita akan bahas satu persatu. Kita masuk dulu ke accounting for equity investment. Perusahaan mungkin saja berinvestasi pada saham preferen atau saham biasa dari perusahaan lainnya. Jadi saat memiliki kas yang lebih, membeli saham perusahaan lain, yang membeli saham perusahaan lain dinamakan investor. Sedangkan perusahaan yang memiliki saham yang kemudian dibeli oleh orang-orang di luar saham tersebut, maka perusahaan yang mengeluarkan saham dinamakan investinya. Kepemilikan atau prosentase dari saham atas investi yang dibeli oleh investor itu menentukan seberapa besar pengaruh dari investor kepada investinya. Nah, pengaruh inilah yang akan menentukan accounting method yang akan digunakan dalam pencatatan investasi saham. Nah, kalau bisa disamerikan seperti ini, kurang dari 20% itu artinya perusahaan tidak memiliki kontrol terhadap investi, sehingga dia akan menggunakan cost atau fair value method. Nah, kalau kepemilikan dari investor adalah senilai 20% sampai dengan 50%, artinya dia memiliki significant influence atau pengaruh yang sangat signifikan dalam pengambilan keputusan pada investi, maka dia wajib mencatatnya menggunakan equity method. Kalau lebih dari 50%, ini sudah jelas dia memiliki kontrol yang luar biasa begitu, sehingga kita menganggap investi itu merupakan bagian dari diri kita sebagai investor. Sehingga di situ kita akan catat pakai equity method ya kan, dan wajib dikonsolidasikan. Nah, ini adalah keterangannya yang tadi. Kalau investor purchase less than 20% of outstanding stock of the investee, investor is considered to have no control over investee. Nah, nanti kalian akan belajar terkait equity investment ini pada akuntansi keuangan menengah dan akuntansi keuangan lanjutan. Nah, kalian akan belajar bahwa control itu tidak dipengaruhi hanya oleh prosentase, tapi karena ini kalian masih di tingkat awal, agar memudahkan, maka kita anggap yang less than 20% itu asumsinya adalah have no control. Nanti di akuntansi keuangan lanjutan kalian akan belajar bahwa less than 20% itu sangat mungkin juga punya pengaruh. Contohnya bagaimana saat misalnya investor ternyata memiliki orang yang menjadi direktur pada investi. Jadi meskipun kepemilikan kurang dari 20%, namun investor dapat mempengaruhi keputusan langsung dari investi. Maka hal tersebut dianggap bahwa kontrol terhadap investi sudah ada dan berpengaruh cukup signifikan, sehingga
alih-alih menggunakan cost method atau fair value method, perusahaan investor harus mencatatnya menggunakan equity method. Kita balik lagi ke asumsi bahwa di tahun pertama ini kalian akan melihat bahwa kepemilikan kurang dari 20% artinya investor tidak memiliki kontrol terhadap investasi. Itu yang perlu kalian pahami terlebih dahulu. In this case, ya, diasumsikan bahwa investor purchase stock khusus untuk mendapatkan dividen atau untuk mengakui adanya naik dan turunnya harga saham. Jadi karena memang nggak punya kontrol terhadap investasi, bukan untuk strategic purpose, tapi hanya untuk mendapatkan keuntungan saja atas kepemilikan ini, tujuannya hanya untuk mendapatkan keuntungan. Nah, kalau sudah kurang dari 20% karena tidak memiliki pengaruh signifikan, maka kita akan mencatat menggunakan cost method atau fair value method namanya. Sama aja. Under cost method, entries yang akan dicatat, ya, journal entries-nya itu meliputi pada saat purchase of stock atau pembelian saham, kemudian saat menerima dividen, dan saat menjual sahamnya. Pembelian saham dicatat pada cost-nya. Kalau ada brokerage commission, maka kita masukkan ke dalam nilai cost-nya. Ini contohnya di sini ada Bart Company in the 1st May, dia purchase 2,000 shares of Lisa's company common stock. Ini saham biasa yang dibeli, nilainya adalah 49,9. Plus ada brokerage commission $200. Nah, maka recordnya bagaimana? Investment itu kan adalah aset kita, maka kita tambahkan pada debit dan kita membayar menggunakan cash, maka kita taruh cashnya di kredit. Investment to Lisa Company Stock, ya, investment pada Lisa Company Stock to cash. Nilainya adalah 100.000. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari 2.000 dikalikan dengan 49,9 ditambah dengan 200. Nah, kemudian contoh yang lainnya. Pada saat menerima dividen, kalau tadi pada saat pembelian, sekarang kita lihat jurnal pada saat menerima dividen. Pada tanggal 31 Juli, Bart Company, dia menerima dividen senilai $0,4 per share dari Lisa Company. Kita akan mencatat transaksi tersebut sebagai berikut. Karena kita menerima uang, maka akan kita terima cash pada debit, kan? Kemudian kita menerima pendapatan dividen, maka di situ tercatat pada kreditnya dividen revenue. Kita tahu pendapatan bertambah di kredit, saldo normalnya di kredit. Sehingga cash to dividend revenue nilainya berapa? Nilainya adalah senilai 0,4 karena itu per share dan kita memiliki 2.000 shares, maka kita akan kalikan dengan 2.000 shares. Nilainya adalah $800. Dividen revenue akan dicatat pada other income, pada income statementnya Bart Company. Jadi kalau cash akan dicatat pada laporan posisi keuangan di bagian aset, ya kan? Dividen revenue akan dilaporkan pada income statement pada bagian other income. Nah, jurnal untuk transaksi ketiga adalah pada saat penjualan stock investment. Nah, ini umumnya akan menghasilkan gain atau loss. Pada saat apa gain? Ya, pada saat penjualannya melebihi book value-nya tentu saja. Loss sebaliknya, kalau kurang dari book value-nya, maka akan rugi. Kita lihat di sini pada 1 September Bart Company dia menjual 1.500 shares. Dari 2.000 dia jual 1.500 senilai 54,5. Nah, kemudian dikurangi dengan 160 commission. Nah, di sini maka akan muncul resultnya in a gain. Nilainya 6.590. Dapatnya dari mana? Dari yang pertama profit from sale-nya adalah 81.590. Dapatnya 1.500 kalikan dengan 54,5. Kemudian kalian kurangi dengan commission-nya. Nah, untuk tahu gain, maka kita harus tahu juga book value-nya berapa. Book value-nya tadi adalah nilainya dari harga 100.000, kita bagikan dulu dengan kita yang punya adalah 2.000 shares.
Kemudian harga satuannya kita kalikan dengan 1.500 shares yang dijual. Ketemu 75.000. Sehingga di situ kita lihat bahwa melebihi book value-nya, muncullah gain. Bagaimana saat mencatatnya? Kita memperoleh cash senilai 81.590. Kemudian investasi kita sudah berkurang senilai 75.000. Selisihnya kita catat pada gain on sale of investment. Gain on sale on investment kita catat pada other income pada income statement. Jadi cash dicatat pada laporan posisi keuangan, gain on sale of investment kita catat pada income statement pada other income, investment kita catat pada laporan posisi keuangannya berkurang senilai 75.000. Yang tadinya 100 sekarang tinggal 25.000 karena sudah kita jual senilai 75.000. Ini contoh yang lain pada 1 September 1.500 shares of Monroe Company di acquired at the price $24 per share. Plus ada commission di situ $40. Pada Oktober 14, tanggal 14 Oktober, kemudian ada dia membagikan share dividen ya, per share dividennya adalah 0,60. Ini cash dividennya receive on the Monroe Company stock ya, dari Monroe Company stock. Kemudian pada 11 November 750 share dari Monroe Company stock dijual senilai 20. Jadi ini nanti akan muncul loss ya, karena tadi dibelinya 24, dijualnya 20. Dikurangi dengan brokerage commission. Journal entry pada saat original purchase, dividen, dan sale adalah saat September 1st, maka jurnalnya seperti yang tadi sudah dijelaskan, investment to cash. Cara menghitungnya sama ya, 1.500 dikalikan dengan 24 ditambah dengan commission. Kemudian pada saat menerima dividen, maka cash to dividend revenue. Kalian ingat dividend revenue masuknya ke income statement, diletakkan pada other income. Kemudian terakhir pada saat penjualan maka kita terima cash. Kemudian karena tadi kita menjual di bawah book value maka akan muncul loss. Nah, investment kita kredit. Nah, ini kita masuk ke kepemilikan di antara 20% sampai dengan 50%. Kalau investor membeli 20% atau 50% dari outstanding stock dari investee, maka investor dianggap memiliki pengaruh yang signifikan terhadap investee. Jadi bisa mempengaruhi investee dalam pengambilan keputusan, sehingga kita menganggap bahwa investee ini memiliki investor. Tujuannya bukan hanya untuk mendapatkan keuntungan, bukan untuk mendapatkan dividen maupun naik turunnya harga dari saham tersebut, tapi lebih ke strategic reason atau strategic purpose. Jadi untuk contohnya developing a supplier relationship. Jadi dia ingin memastikan, misalnya dia beli sahamnya supplier, dia memastikan pasokan dari supplier akan tetap terjalin dengan baik misalnya. Di supplier di support, kemudian dia juga mengharapkan adanya support dari supplier. Nah, kalau sudah kepemilikan 20% sampai dengan 50%, maka kita mencatat menggunakan equity method. Berbedakah antara cost method dengan equity method? Tentu saja berbeda. Nah, mungkin pada saat pembelian masih sama, tapi nanti pada saat penerimaan dividen kemudian di akhir tahun itu akan berbeda. Di dalam equity method, account investment ini di-adjust for investor shares atas net income dan dividen dari investee. Jadi kalau ada dividen ya, kalau ada dividen kita tidak akan mengakui adanya dividen revenue, tapi malah mengurangi investment account kita. Sedangkan di akhir tahun saat investee mengakui adanya net income, kita akan menambahkan bagian dari laba kita pada investee pada account investmentnya kita. Jadi net income sifatnya menambah, sedangkan dividen nanti sifatnya akan mengurangi. Rugi sifatnya akan mengurangi investment account. Kita lihat di sini contohnya, asumsikan bahwa Simpson purchase 40% interest pada Flanders Corporation common stock di tanggal 2 Januari 2016 senilai $350.000. Nah, entry-nya bagaimana? Sama, entry-nya sama ya. Investment in Flanders Corporation stock to cash. Jadi ini sama.
antara fair value dengan cost method dengan equity method sama. Nah kemudian for the year ended December, ya ini sudah di akhir Desember, ternyata Flanders mengakui adanya net income senilai 105. Maka under the equity method kita wajib membuat pencatatan. Kalau kalian ingat tadi di fair value method, di akhir periode kita tidak perlu membuat pencatatan. Tapi pada equity method pada tanggal 31 Desember pasti ada pencatatan. Kita akan menyesuaikan apakah itu net income maupun net loss. Pada saat net income, di sini net income, maka investment kita akan bertambah. Kalau investment bertambah, maka di debit. Kreditnya adalah income of lender corporation atau income from investee juga boleh, sama aja. Nilainya berapa? Nilainya hanya sebesar 40% atau kepemilikan kita berapa dikalikan dengan 105 tersebut, 105.000. Nah, di mana dicatatnya income of lender corporation? Dia akan dicatat terpisah pada other income on Simpson's income statement. Jadi nanti Simpson ya atau investor dia akan mencatat pada income statementnya dia tambahan dari laba, tambahan dari pendapatannya dia, other income. Nah, kalau Flanders has lost during the period, maka akan juga ada debit pada loss of lender corporation tadi yang saya terangkan. Kemudian ada kredit pada investment account, yang menjadi pengurang dari pendapatan. Nah, kemudian bagaimana kalau ada dividen? Kalau ada dividen, maka dividen tersebut dianggap sebagai pengurang investasi kita pada Flanders Corporation Stock. Karena saat ada dividen artinya kita memperoleh uang dari investi yang mana itu adalah bagian dari diri kita kan. Kita menganggapnya dia akan mengurangi nilai investasi kita. Di sini bukan dicatat sebagai dividen revenue, tapi kita catat sebagai pengurang investment in Flanders Corporation Stock. Kita terima kas tetap sama, tapi bukan pada dividen revenue, tapi pada investment in Flanders Corporation Stock. Nah, kalau kalian lihat pada awal kepemilikan nilainya adalah 350.000, ya. Kemudian bertambah karena ada net income, kemudian berkurang karena ada dividen. Sehingga kepemilikan di awal dan di akhir tahun akan berubah karena naik dan turunnya net income maupun net loss, dan karena adanya berkurang karena adanya dividen. Yang tadinya 350 menjadi 374. Kalau kita catat pakai fair value method, apakah berubah kepemilikan kita atau investasi kita? Ya, jawabannya tetap sama sampai kapanpun, sampai akhirnya kita menjual, ya. Sampai kita menjual maka akan tetap sama. Kalau pakai equity method akan berubah seperti ini. Under the equity method, gain or loss normally record dari proses penjualan investment. Sama seperti yang pada fair value method. Nah, ini di sini Flanders Corporation dia menjual 400.000, maka ada gain di situ. Karena kita tahu book value-nya tadi di akhir periode adalah 374, kita jual 400 maka akan ada gain. Kalau ini jurnalnya sama, cash to investment in Flanders, selisihnya pada gain. Kalau ada loss, cash loss to investment. Jadi sama kalau untuk penjualan. Ini contoh lain, Alston Company, dia acquire 35% outstanding stock dari Bryan Company senilai 140. Pada akhir tahun dia ada net income, investi punya net income dan kemudian bayar dividen. Maka jurnalnya adalah investment in Bryan to cash, kemudian pada saat dia si investi mengakui net income, maka dia akan mencatat juga menambah investment in Bryan Company stock to income of Bryan senilai 35%-nya saja ya. Kemudian pada saat menerima dividen dia tuliskan di situ cash to investment in Bryan Company stock. Nah, kita lihat berikutnya, kalau kita memiliki 50% outstanding stock dari investi, maka investor dianggap memiliki control over the investi. Nah, kita harus membuat konsolidasi karena di sini pembelian tersebut sudah merupakan business combination, kombinasi bisnis.
Jadi sudah A plus B, perusahaan investor plus investee. Jadi tujuannya adalah strategic reason, agar produksinya lebih efisien, diversity product line atau expand secara geografik ya. Jadi kawasannya ditambah. Mungkin saja misalnya perusahaan investasi dia memiliki pengaruh atau pasar di Indonesia Timur, kemudian si investor adalah pasar yang kuat di Indonesia bagian barat. Nah, mereka berdua melebur ya. Si investor membeli investasi untuk mengekspand secara geografis. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini maka panggilannya bukan investor dan investee lagi, namun parent company and subsidiary company. Perusahaan induk dan perusahaan anaknya. Ya. Dan di akhir tahun wajib ada konsolidasi laporan keuangan. Ada konsolidasi laporan keuangan. Kalian coba lihat di perusahaan-perusahaan seperti misalnya contoh Bank Mandiri. Di akhir tahun laporan keuangannya bukan hanya financial statement saja, tapi dia tuliskan di situ consolidated financial statement. Artinya apa? Artinya dia memiliki perusahaan subsidiary, perusahaan anak. Jadi dia laporkan bukan hanya kepemilikannya saja, tapi kepemilikan anaknya juga dilaporkan.